Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ardiana dari kelas 7C, mata kuliah Komunikasi Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya tentang tambang di Pulau Sangihe. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan, memiliki 5 pulau besar, diantaranya ialah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Banyaknya pulau yang dimiliki menjadikan Indonesia mempunyai banyak potensi alam yang melimpah dan sumber daya alam yang luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Di Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam seperti penambangan sering mengalami pro dan kontra. Tambang Sangihe saat ini dikelola oleh PT Tambang Mas Sangihe atau PT TMS. Dengan keberadaan kegiatan tambang emas yang akan dilakukan oleh PT TMS ini menimbulkan konflik karena kegiatan eksplorasi dan operasi produksi ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi alam dan masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Sangihe, di mana limbah maupun bahan berbahaya lainnya dapat merusak lingkungan yang menjadi lahan para penduduk untuk bertahan hidup. Luas wilayah pada Blok Sangihe ini seluas 42.000 hektar, di mana luas wilayah tersebut merupakan setengah dari luas wilayah Pulau Sangihe sendiri. Di Pulau Sangihe ini terdapat burung endemik langka, seriwang sangihe atau yang disebut dengan manuk niu oleh masyarakat lokal. Selain manuk niu, terdapat jenis burung endemik lain yang terancam punah jika habitatnya masuk ke dalam wilayah izin tambang. PT Tambang Mas Sangihe merupakan perusahaan gabungan yang terdiri dari 4 pihak perusahaan. Saham terbesar dimiliki oleh Baru Gold Corporation. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berasal dari Kanada. Saham lainnya dimiliki oleh perusahaan lokal. Pada tahun 1986, awal kegiatan eksplorasi oleh PT MSM, PT ini melakukan pengambilan sampel sedimen sungai dan serpihan batuan, magnet bumi, serta survei polarisasi terinduksi. Kemudian di tahun 2007, EAMC telah melakukan berbagai kegiatan eksplorasi. Perusahaan ini juga telah mengeksplorasi wilayah Sangihe dari tahun 2007 sampai 2013. Selama eksplorasi itu terjadi, belum ada perlawanan dari masyarakat lokal terkait yang dilakukan oleh perusahaan TMS. Pada tahun 2008, Yayasan Nurani Minahasa menolak keberadaan dan aktivitas PT TMS karena masuknya alat-alat berat yang dapat merusak bakau. Selain itu, pernah ada kesepakatan bersama antara perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta penduduk lokal bahwa Pulau Sangihe tidak boleh dijadikan area atau lahan pertambangan. Namun, kesepakatan itu gagal karena selama 5 tahun PT TMS ini tetap melakukan eksplorasi. Di tahun 2010, berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penciutan satu wilayah kontrak karya PT TSM ini, yaitu pertama, pengurangan wilayah kontrak karya seluas 41.770 hektar dari luas semula KK, dan permulaan tahap kegiatan eksplorasi PT TMS ini terhitung sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai 5 Juli 2013. Yang kedua, ada luas total area kontrak karya yang menjadi seluas 82.080 hektar. Tahun 2013 sampai tahun 2017, PT TMS berupaya untuk memperbaharui terkait perizinan. Kontrak karya PT TMS tetap dalam tahap eksplorasi hingga tahun 2016 dan berubah status menjadi studi kelayakan di tahun 2017. Permasalahan mulai terjadi pada bulan Maret 2021, di mana PT Tambang Mas Sangihe ini merasa sudah memenuhi semua izin, sehingga perwakilan pihak perusahaan mengadakan sosialisasi di Sangihe, tepatnya di Kampung Binebase dan Bawone. Pada sosialisasi itu, masyarakat baru mengetahui bahwa akan adanya proyek tambang emas di daerah tersebut. Padahal masyarakat setempat tidak merasa pernah diajak untuk berunding terkait masalah AMDAL dengan pihak perusahaan. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat menolak adanya proyek tambang dari PT TMS ini.
sehingga memicu adanya pembentukan Save Sangihe Island atau SSI. Save Sangihe Island tidak ingin alam Sangihe dirusak oleh tambang, karena penambangan di daerah pesisir akan menimbulkan pencemaran laut akibat dari pembuangan limbah. Menurut SSI, keberadaan kontrak karya PT TMS di Pulau Sangihe ini melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau WP3K, di mana dalam pasal 23 ayat 2 berbunyi pemanfaatan pulau yang luasnya kurang dari 2000 km persegi atau pulau kecil ini diprioritaskan untuk 8 sektor dan tidak termasuk ke dalam pertambangan. Dengan luas 736,98 km persegi, Pulau Sangihe termasuk ke dalam pulau kecil, maka seharusnya diprioritaskan untuk pengembangan seperti pariwisata. Di lain sisi, PT TMS belum memulai ekstraksi dan produksi emas hingga tahun 2024 mendatang. Seperti yang kita ketahui bahwa proyek pertambangan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan manusia. Di antaranya ialah yang pertama, mencemari air, sungai, atau laut, yaitu penggunaan merkuri juga dapat menyebabkan air sungai atau laut ini tercemar dan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar. Yang kedua itu menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Yang ketiga itu mengancam kelestarian hutan karena penebangan hutan untuk lahan tambang. Sebaiknya pulau-pulau kecil itu lebih kita jaga keindahannya, bukan dieksploitasi sumber daya alamnya. Sekian dan terima kasih.